سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Berapapun yang kita insyaallah kita sampaikan dalam majelis yang insyaallah mubarak ini. Ayat yang berikutnya setelah kemarin kita menjelaskan tentang sosok seorang tokoh agama Habib An-Najjar yang datang ke wilayah Antakya untuk meyakinkan penduduk kota Antakya bahwa para rasul yang datang sebelumnya itu adalah memang betul-betul utusan Allah. Dan kedatangan mereka itu ke dalam rangka berdakwah tidak minta imbalan sama sekali. Kemudian ketika beliau menyampaikan itu ada intimidasi. Biasa dalam berdakwah intimidasi dari pihak yang berwenang, dari pihak pemerintahan ketika tidak pro itu biasa. Maka kemudian beliau mengatakan wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma lan iku apa li utawi maring ingsun la a'budu ora nyembah sapa ingsun allazi enggal fatarani kang wis dadekake sapa allazi Allah ni ingsun. Biayi sabab kelawan intinya sebab la a'budu orang basopo ingsun khaliqi ing penciptane ingsun wa ilaihi lan maring zat alladzi fatarani turja'una bakal kembali sapa sira kabeh. Ini adalah jawaban dari Habib An-Najjar ketika beliau diintimidasi. Beliau mengatakan wa ma liya la a'budu allazi fatarani. Kenapa saya tidak boleh menyembah kepada zat yang telah menciptakan saya? Apa alasannya saya dilarang untuk menyembah Allah? Itu kan hak pribadi saya. Hak yang paling mendasar adalah diri seseorang, yaitu beribadah. Jadi tidak ada alasan orang melarang orang lain untuk tidak beribadah. Apalagi terus kemudian ada landasan yang menguatkan wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian semuanya nanti akan dikembalikan. Kalian besok bukan dikembalikan kepada sang raja, bukan kepada pimpinan tertinggi di negara ini, bukan, tapi kepada Allah. Maka tidak ada hal yang bisa melarang saya untuk tidak menyembah kepada Allah. Itu adalah urusan dasar saya, kaitan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aitu rabbuna 'indal ba'ti fayujazikum bi a'malikum. Besok ketika kita dibangkitkan oleh Allah yang akan membalas amal di dunia kita, bukan raja kita, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia jadi orang baik atau orang yang tidak baik, amalan itu nanti dibalas oleh Tuhan kalian, bukan dibalas oleh sang raja.
Bahkan raja kalian yang boleh kepada kalian pun besok amalnya akan diperlihatkan kepada dia, dan dia juga nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ungkapan orang yang betul-betul imannya kuat, tegar ketika menghadapi sesuatu, tegar, kes gitu, beberapa mencela. Nah, saya kesini mana bentuk remong-remong itu kan mengikuti alur. Akan ini awal dalam awal selamat, masih ngomong itu juga dalam itu sebenarnya selamat mengikuti imannya kesini ngomong, kesini remong dari kuat. Bapak ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Nahu qil dalam satu redaksi, innahu lamma qala ittabi'ul mursalin akhadhuhu wa rafa'uhu ilal maliki faqala lahul maliku akunta tabi'an lahu. Dalam satu versi yang ayat kemarin itu, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ketika Nabi Bun Najjar meminta kepada penduduk Antiokhia untuk mengikuti para usul-usul sebelumnya, maka kemudian dia itu ditangkap oleh aparat negara setempat, ya. Setelah ditangkap, terus kemudian dia dibawa ke sang raja, diinterogasi. Di hadapan sang raja menginterogasi Nabi Bun Najjar. Wahai Nabi Bun Najjar, apakah engkau pengikut dari utusan-utusan itu? Faqala Nabi, wa ma illa a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi ayat wa ma illa a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un dalam satu versi itu adalah jawaban Habibun Najjar ketika beliau diinterogasi oleh sang raja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau nanti ini dalam Al-Quran yang diabadikan, a'attakhidhu min dunihi alihah iyuridhur rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. A'attakhidhu onoko ngambil sopo engsun min dunihi saking sakliyane alladzi khalaqani alihatan ing piro-piro pangeran. Istifham di makna al-inkar, la attakhidhu min dunihi alihatan. Masih kurang puas menurut beliau yang diungkapkan di hadapan raja untuk memberikan jawaban yang lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, a'attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah saya pantas, saya yang diciptakan oleh Allah, apakah saya pantas saya mengambil Tuhan selain dan yang telah menciptakan saya? Dia yang telah menciptakan saya, dia yang telah memberikan rezeki kepada saya, dia yang telah menguatkan keimanan dalam diri saya. Apakah pantas saya mengambil Tuhan yang tidak mempunyai kekuatan? Itu kan jawaban tegas, jawaban keimanan seseorang yang telah masuk dalam relung hati yang paling dalam. Dan istifham ini atau pertanyaan ini itu sebetulnya adalah bermakna ingkar, mengingkari. Artinya apa? La attakhidhu min dunihi alihah. Saya dengan tegas tidak akan mengambil Tuhan yang tidak punya kekuatan selain Allah. Dibunuh pun, menurut dia, dibunuh pun saya akan tetap meyakini bahwa Allah adalah Tuhan saya. Inyuridul Rahman, lamun
ngarepake Ar-Rahmanu sinten zat sing maha welas bidurri kelawan musibah la tuhni mongko ora bakal manfaati anni saking ingsun apa syafa'atuhum syafaate wong akeh syai'an babar pisan wala yu'iduni lan ora iso bakal nulung sapa wong akeh ni ingsun. Ini penegasan kembali. Kalau seandainya Tuhanmu yang Maha Pengasih itu berkeinginan untuk memberikan kemadharatan, berkeinginan untuk membinasakan saya, maka pertolongan orang-orang itu tidak akan berefek. Kalau sudah kehendak Tuhan si fulan ini binasa, orang seluruh dunia, kasarannya gini, ingin menolong ini, tetap binasa atau selamat, tetap binasa, tetap binasa. Tidak ada yang mampu untuk menolong orang tersebut ketika Allah sudah menghendaki si fulan ini meninggal. Maka dengan berbagai cara pun tidak bisa. Sebagai contoh kita bisa menengok orang-orang yang kaya yang sakit gitu ya. Ketika di rumah sakit terbaik di Indonesia dianggap peralatannya kurang canggih, ya, dibawa ke kira-kira Singapura kan. Tapi ketika ajalnya sudah ditentukan, apakah rumah sakit di Singapura mampu untuk menambah umurnya? Boten sakit, boten sakit. Kabeh itu sakit Gusti Allah. Tidak ada yang mampu untuk menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aila tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minasu'i wal makruhi li'annahu la syafa'ata lahu. Jadi di dalam ayat ini penafsirannya itu adalah syafaat orang-orang di wilayah Al-Qawiyah tidak memberikan efek sama sekali yang bisa menolong seseorang ketika Allah sudah menghendaki sesuatu. Jadi intimidasi dan lain sebagainya dengan keyakinan beliau yang begitu tegas bahwa makhluk atau semua orang tidak memberikan efek, maka keimanan Habibun Najjar tetap tidak berubah sama sekali. Nah, ketika ini kenapa ini raja dalam pandangan masyarakat itu kan kita ya perilaku ucapannya pasti akan menjadi kenyataan. Kalau dikaitkan dengan kondisi pemerintahan di negara yang berbeda-beda, bisa jadi ada presiden dan lain sebagainya. Kita presiden sekalipun, kalau memang tidak sesuai dengan takdir Gusti Allah, ya akan meleset. Jika diintimidasi oleh aparat setempat untuk mengakui diancam dengan berbagai intimidasi, tetap kalau Allah belum menghendaki, dia tidak akan pernah terjadi. Keyakinan bagi seorang Muslim yang tertanam di dalam dirinya Habibun Najjar. Wala yuqidun ay la yuqlisuni min dzalikal makruhi. Jadi mereka tidak akan mampu untuk menghabisi Habibun Najjar dengan berbagai cara intimidasi. Intimidasi ini berbagai cara, bisa dipukul, bisa tidak dikasih makan dan lain sebagainya untuk menarik kembali omongan itu. Falamma sami'a al-qawmu kalama Habibin Najjar qalu ya Habib inna ha'ula'i rusul sadduka an dini abaika farji an dini rusul wa illa naqtuluka bi asyaddil adabi. Ketika penduduk Al-Qawiyah mendengar seruan Habibun Najjar agar mereka mengikuti para rasul, terus kemudian diintimidasi, beliau tetap tegar atas pendiriannya. Maka kemudian masyarakat Al-Qawiyah ini
mengatakan kepada Habibun Najjar, wahai Habibun Najjar, utusan-utusan yang datang ke wilayah Antakya ini telah menghalangi engkau untuk menyembah agama nenek moyangmu. Agama nenek moyangmu. Ini kalau kita menengok di dalam dakwah, ketika seseorang telah keluar dari agama nenek moyangnya, biasanya dikucilkan, betul? Kan? Dikucilkan sebagai orang dianggap kan, dikucilkan. Itu agama nenek moyangmu, agama yang bisa diikuti oleh mbahmu. Oleh terus melenceng, sesat berarti kan ada. Fajib adini rusul, wahai Habibun Najjar, mulai sekarang keluarlah engkau dari agama para rusul tadi. Kalau kamu masih mengikuti agama mereka, awas, akan kami bunuh. Kamu akan kami bunuh. Biasadil adabi, dibunuh dengan cara yang paling sadis. Kira-kira cara yang paling sadis dalam pembunuhan dinampakkan. Kira-kira apa? Dicingkak-cingkak, dipotong tangannya sidik, dipotong kupingnya sidik. Itu paling menyakitkan ya. Dan rasa apa? Sebelum meninggal biar terasa apa sakit. Ancamannya motor itu. Nah kita mungkin akan terus. Kira-kira kita ini mungkin Allah, iya kan? Mungkin Allah. Nah kita lagi dengan cari cara yang lebih menyelamatkan diri kita. Kita mungkin Allah. Tapi apa jawaban Habibun Najjar? Qala Habibun jawaban lahu inni ilal ladzi dhalalin mubin. Inni sakapane ingsun. Idan Ibrojatu ila dinikum lafi dolalin yaktine ing dalam kesesatan dolal mubinin kan cetok. Ibrojatu ila dinikum ba'dal islami laqad kuntu fi dolalin mubinin li'anna dinakum batilun. Ketegasan malam ini Habibun Najjar diintimidasi seperti itu dahsyat. Beliau tetap ini idam kami dolalin mubin. Wahai orang-orang Antakya, kalau saya keluar dari agama yang benar yang diajarkan oleh para rasul, berarti saya kembali kepada kesesatan. Padahal saya sudah ditunjukkan oleh Allah jalan yang jelas, jalan yang terang. Kenapa saya harus kembali lagi menuju jalan kegelapan? Justru saya ketika kembali mengikuti ajaran nenek moyang kami, justru kami dalam kesesatan yang nyata. Padahal hidup di dunia ini tujuannya untuk mendapatkan keberuntungan. Sudah mendapatkan keberuntungan kok malah kembali ke budakan. Berarti kan orang itu tidak menggunakan nalarnya, akalnya untuk berpikir. Nah, untuk hidayah saking Gusti Allah mengikuti agama Islam, dia dicekal betul-betul agama Islam. Rukun Islam dicekal, perintah rukun Islam sholatnya ya sholat dicekal, sapi-sapi berpiye-piye lah, ampun ngantos sholat 5 waktu itu. Bekas utawa ana sing napa bodoh. Ana perintah zakat harus dilaksanakan. Ana perintah poso dalam bulan Ramadan nek wis dadi wong muslim piye-piye lah itu kecuali ana udur syar'i kudu tetep poso. Sesehat kudu kewajiban poso. Ojo gawe alasan gara-gara pura-pura sakit. Bapak itu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawaban tegas. Lianna dinakum batilun, agamanya nenek moyang yang kalian ikuti itu adalah agama yang sesat, agama yang
menghancurkan masa depan kalian. Agama yang menghancurkan masa depan kalian. Wa ba'da dzalika tawajjaha ila rasul. Setelah mengatakan ungkapan-ungkapan tadi itu, maka Habibun Najjar datang ke para utusan. Faqala, maka kemudian Habibun Najjar mengatakan yang diabadikan dalam Al-Quran, inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah. Inni sakamane ingsun amantu iku iman temen sapa ingsun bi rabbikum kelawan pangerane sira kabeh wahai para utusan. Fasma'un, mongko dungokke sapa sira kabeh bi ingsun. Qila, mongko diucapake udkhul mlebu sapa sira al-jannata surga. Datang ke hadapan para utusan 3 orang yang diutus oleh Nabi Isa itu kan, dalam ayat yang sebelumnya di bulan Ramadan yang lalu kalau tidak salah ini. Inni amantu bi rabbikum, wahai para utusan saksikan, mulai sekarang aku beriman kepada Tuhan kalian, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah memberikan rezeki kepada kita, bukan Tuhan yang kita buat terus kemudian kita sembah, yang tidak memberikan kemanfaatan dan kemakburan. Fasma'un, saksikanlah apa yang saya ungkapkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada seremonial. Ketika orang itu mengikuti agama baru, maka disaksikan oleh orang-orang lain. Dia cetok, nanti dia cetok. Kan ada orang itu yang meninggal, keluarganya bingung kan? Dia Muslim atau bukan? Kenapa? Karena ketika di dunia itu dia tidak jelas. KTP-nya Muslim, tapi kadang orang sholat di ibadah purun, waktu ibadah kan? Kalau puasa di ibadah purun, gak pernah sholat, gak pernah poso, dia gak pernah ibadah lainnya. Nalikanya nanti kabutnya kan bingung, ya kan? Apa disolati, tidak pernah sholat kok, nanti dia lebih nanti, ya kan? Bingung, belum purun, makanya itu cekok. Dan kalau nanti mati itu jelas. Kalau keluarganya ini gak Muslim kok, dari Muslim kok kena nanti boleh cekok. Makanya kedang apa, nek dan agama itu tidak disaksikan oleh orang banyak. Dan nek mati itu makin jelas statusnya. Nek Muslim dia Muslim, nek buatan Muslim ini buatan Muslim, dan buatan ngambang, dan buatan ngambang pas mau. Falamma qala Habibun inni amantu bi rabbikum fasma'un akhadhuhu wa shaddu 'ala unuqihi silsilatan fasallabuhu 'ala babil madinati. Setelah mengucapkan syahadat di hadapan para rasul tadi itu, maka akibat dari kesaksian di hadapan rasul, efek yang ditimpakan penguasa dan kronik-kroniknya kepada Habibun Najjar sangat dahsyat. Beliau ditangkap, terus kemudian lehernya diikat dengan tali, rantai, ditarik kayak, mohon maaf ya, kalau ditarik kayak kewan. Setelah itu disalib, pasal aku disalib. Kita dengarkan zaman Romawi itu penyiksaan ini kan disalib bukan ya zaman dia, maka yang berketiga ketika di dalam ajaran saya Islam itu kadang dibentuk paku itu di paku penyalipan itu termasuk apa itu bentuk penyiksaan yang sadis di antara itu di paku disalib ditaruh di tengah-tengah kota. Kenapa tujuannya? Biar wong sing delok itu kok dibuatkan derek masuk agama para utusannya Nabi Isa. Ini kesini kebetulan biasa.
Bahkan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala dalam satu riwayat yang diungkapkan oleh Rasulullah, wa kanu yarmunahu bil hijarati wa huwa yaqulu Allahumma hdi qaumi li anna 'adada awliyaillah annahum yad'una lin-nasi bil khairi wa la yaqduruna 'alaihim. Disalib tangannya diikat, jangan disebut melaku boleh mengenali derek derek kan, diikat tangan kanannya diikat, sikilnya diikat, terus kemudian dilempari batu. Nopo Habibun Najjar ketika dilempari batu yang baik marah bukan. Inilah nopo kekasih Gusti Allah. Dicela, dicaci maki, bahkan mau dibunuh sekalipun. Yang keluar dari lisan beliau itu nopo Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, persis seperti yang diungkapkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tunjukkanlah umatku, tunjukkanlah kaumku, karena mereka belum tahu nikmatnya iman kepada Engkau. Ini duniane nopo para wali-wali Gusti Allah. Kira-kira kita sedinoke Islam boten. Misal warga, tapi beliau boten. Dunake mereka. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Didoakan orang-orang yang menyiksa itu dengan doa yang baik. Bil khairi, dengan doa saya. Ya Allah, moga-moga saya nyiksa aku, moga-moga diberikan hidayah oleh Allah. Itu jangan berdoa. Ya Allah, orang-orang yang menyakitiku, timpakanlah siksa yang lebih pedih, yang lebih pedih daripada siksa yang saya terima. Ini betul. Walayat berguna alaihi, dan tidak ada sifat marah sedikit pun terhadap mereka yang telah menganiaya. Lihatlah ada tertaunya, karena kebiasaan walinya Gusti Allah, kebiasaan walinya Gusti Allah. Niku nomor dua ini sifat insaf. Nomor yang tidak sifat boten dendam. Jadi kalau ningali jangan Gustur nego ketika beliau di Brakal nego mendukungnya ingin ke Jakarta, tapi apa yang dikatakan gak usah mau jabatan atau diliwangi mati, gitu kan? Soalnya apa urusan dunia kok sampai diliwangi mati. Itu menunjukkan bahwa sikap negarawan seorang Gustur yang dianggap oleh Gusti Allah. Bapak itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'u wala yakunu sahibal لأن صاحب الغضب والعداوة لا يكون صاحب إنصاف. Soalnya wong sing duweni sifat dendam, wong sing duweni sifat marah, nalikane kles karo lawane, layaku mustahil insaf, maka dia bukan orang yang pengajar. Ketika kita siap menjadi dai, ketika mendapatkan kajian, ketika mendapatkan kajian, ya udah dikurangi marah, dikurangi sifat dendamnya kalau wong boten seneng. Fakaifa yakunu waliyullah. Amma sami'tum anna Quraisyan asharu sinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajati wa huwa yad'u lahum wa yaqulu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang terjadi terhadap Habibun Najjar persis yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dari Mekah berusaha untuk menuju Taif dalam rangka apa?
kita perlindungan. Tapi orang-orang kafir belum paham tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai ditolong, bukan ditolong, tapi kanjeng Rasul malah dilempari batu. Ini apa benar ya? Sampai gigi kanjeng Rasul itu apa? Putus. Gigi itu apa? Rontok. Akar. Tapi apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah? Saya marah justru malah ikat dia kan? Kalau sejarah ini. Wahai Muhammad, kalau Allah berkehendak akan ditimpakan bukit ke mereka, biar mereka ludes tidak tersisa sama sekali. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah umatku ini karena mereka tidak tahu. Kalau seandainya sekarang mereka belum beriman, siapa tahu nanti di suatu saat mereka beriman. Kalau seandainya mereka meninggal dalam posisi belum beriman, siapa tahu nanti keturunan mereka ini mengikuti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan itu jauh ke depan. Tidak seketika itu juga. Jadi konsepnya konsep lain mesti Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Hasan ja'aluhu irban faj'aluhu fi suqil Madinah wa qabruhu bi Anqiyah. Menurut versi dari Hasan, mereka itu ngomong Anqiyah itu nyincang, dicincang-cincang, diiris-iris kayak iris iwan ya, dibelah-belah apa, dan dilempari terus dibelah-belah apa, tubuhnya Habibun Najjar di tengah-tengah kota atau di pasar di Suqil Madinah, di pasar kota Anqiyah, begitu orang akeh, tapi terus kemudian waktu dulu di Anqiyah. Beliau dimakamkan di Anqiyah. Wa aqbala jannata hatta yurzaqaha fiha, dan beliau mati karena orang itu bagaimanapun kuatnya kalau disiksa dengan siksa yang pedih jangan saya bertahan. Dia rata-rata dia mati. Tapi matinya itu lebih nikmat karena tempatnya cetok jelas. Apa itu? Surga itu setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dia tidak merasakan sakitnya penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang. Hatta murzaqah, orang yang meninggal ini terus kemudian menikmati kehidupan lain dan lebih nikmat lagi. Begitu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila falamma ajabahu qawmuhu Shawah kabira kasyafallahu an basarihi al-ghita'a wa al-jannata. Dalam satu versi ketika dicincang-cincang Nabi oleh penduduk Anqiyah dalam posisi sakaratul maut, posisi apa? Sakaratul maut itu Allah buka hijab peninggalan Habibun Najjar, peninggalan normal ini dibuka sehingga beliau sakit delok sing boten didelok pokok biasa. Beliau dalam posisi sakaratul maut ketika dibuka hijab melihat pemandangan yang nikmat waktu seksual karena boten kosong. Dia melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kados kita ningali wong-wong sing ahli ibadah niku nalikane meninggal sakaratul maut kadang ruhe dicabut itu mboten orang-orang kan soalnya apa dibukake hijab dibukake apa hijab sehingga sing didelok itu surga boten lorone malaikat Israil nyabut nyawane itu sehingga luas banget itu luas sampai sing boten atas buat kabudut katakan ada ini benar kalau wong sing boten nate ibadah marang Gusti Allah. Ketika sakaratul maut sing didelok niku napa niku?
Jadi bukannya hijab, tapi hijab yang didelok itu macam apa? Tempat yang mengerikan, tempat yang mengerikan. Sehingga ketika kita ningali, namun terjadi bontong kita dalam posisi nazak katanya itu, apa sahabat itu? Sampai keruang, saya delok awal itu dulu atas sakit ya Allah, muka-muka tak sakit ucurnya, wah ini tuh delok, saya nikah bukan sakit delok, tempat saya mengerikan, tapi kalau saya buatan apa? Pernah juga dalam Gusti Allah. Makanya kadang ketika nalikannya rumit dicabut malaikat Israel itu kadang sampai keruang katanya itu. Kita mau tadi menunjukkan apa sakit biasa luar biasa. Ini luar biasa sekalipun mautnya. Karena itu kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuka hijabnya sehingga apa sakit mengalami surga. Sehingga dikatakan ya sahiban nafsi mutmainnah udkhul jannah wa kun aminah min adzabillah fa'idda dalika qala habibun najat intaha rasulullah ila jannah sahabat dan ngoten terus kemudian roh sing buat lepas saking ragane habibun najat niku diundang dening Gusti Allah wahai nafs sing tenang. Ya ada Tuhan Nasul mutmainnah, masuklah engkau ke dalam surga. Sekarang engkau nyaman, engkau aman dari siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian Habibun Najat pandangannya lurus menghadap melihat surganya Allah, tidak merasakan tidak merasakan sakitnya siksaan yang dilakukan orang-orang Antakya kepada beliau. Sehingga dalam Al-Quran tadi dikatakan ila dukhulul jannah, masuklah engkau wahai roh yang tenang, masuklah engkau Habibun Najat ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya inilah yang bisa kami sampaikan di dalam kajian tafsir surat Yasin. Masih ada beberapa ayat yang terkait dengan keinginan Habibun Najat umatnya itu dibukakan mata hatinya sehingga mereka bisa melihat seperti apa yang dilihat oleh beliau ini. Dengan demikian ketika mereka bisa melihat dibuka hijabnya, tentu mereka akan mengikuti ajaran para utusan Nabi Isa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita untuk kajian pada materi dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.